Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali dalam channel ini untuk saling berbagi ilmu dan manfaat. Nah, di video kali ini adalah merupakan video lanjutan dari video yang sebelumnya, masih dalam tema servis Magicom. Oke, dalam video sebelumnya sudah saya tampilkan tutorial bagaimana cara mengganti karet pada tutup Magicom. Di dalam video kali ini adalah tutorial atau sedikit cara dari kami atau dari channel ini bagaimana mengatasi nasi atau masak nasi belum matang namun sudah jeglek, atau bagaimana cara mengganti komponen di dalam Magicom yang menyebabkan ketika dipakai untuk masak nasi belum matang namun sudah jeglek. Nah, kalau seperti itu kan tentunya nasinya kan tidak enak karena tidak bisa dinikmati, wong belum matang kok sudah jeglek. Karena kalau sudah jeglek itu suhu berturun, hanya elemen penghangat saja yang hidup, jadi belum matang, hanya dihangatkan saja, otomatis sampai sore ya masih nasi yang keras seperti seperti beras lah. Kalau di daerah saya itu menamakan nasinya ijek ngeletis belum matang itu masih ngeletis. Oke, bagaimana cara menggantinya? Silahkan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Ya, inilah yang menyebabkan nasi yang belum matang kok sudah jeglek. Itu di tengah sini ya, itu ya, yang di tengah situ sudah tidak berfungsi dengan baik atau sudah tidak normal lagi. Jadi itu perlu diganti dan cara gantinya cukup mudah sekali untuk Magicom yang seperti ini ya. Ini adalah merek Cosmos. Nah, itu dia merek Cosmos. Oke, kita buka baut yang ada di sini. Pastikan Anda buka menggunakan obeng agar lebih mudah. Oke, karena itu baut yang dibuka pakai obeng. Kemudian setelah selesai dibuka, bautnya dicongkel sedikit, agak dicongkel tutup yang ada di bawah situ, karena itu hanya ada saling mengait gitu. Kalau dalam bahasa sini tuh ada kancingane gitu loh ya, Anda artikan sendiri kancingane itu apa, pokoknya ada saling mengait, ada ujung-ujung kecil-kecil itu, nah antara cover dengan tutup yang ada di bawah. Kemudian itu yang di tengah ya, yang di tengah sini itu tinggal diluruskan saja, karena itu enggak dibaut, hanya dicantolkan begitu ya. Nah, itu diluruskan, itu kan agak sedikit ditekuk kanan kirinya, kemudian itu diluruskan, otomatis dia akan jatuh atau lepas sendiri. Di situ satu, kemudian di situ satu kan, kemudian di tiga tempat yang lain. Nah, itu di kaki-kakinya ada tiga itu ya. Nah, seperti ini diluruskan dulu pakai tang atau pakai tangan. Sebenarnya itu juga nggak terlalu keras karena dari bahan aluminium yang tipis. Di dalam tersebut ada magnet. Pokoknya magnet itu nanti ketika memulai masak dia tuh akan nempel, ketika diatur ke masak ya, cooking itu dia akan nempel. Kemudian dalam suhu tertentu, kira-kira nasi itu nanti sudah wayai matang, waktunya matang, itu otomatis akan lepas sendiri magnet yang nempel tadi, sehingga mempengaruhi saklar yang ada di sebelah pinggir itu ya, hitam-hitam itu adalah saklar. Nanti ketika magnet nempel, dia saklarnya akan ketika magnetnya nempel,
dia saklarnya akan otomatis menyambungkan kabel. Ketika magnet tidak nempel, otomatis akan memutus saklar tersebut, saklar elemen untuk masaknya. Ya, ini dia komponen yang rusak ya, atau yang sudah tidak berfungsi secara baik, atau menyebabkan nasi belum matang terus kemudian sudah jeglek. Kalau sudah jeglek kan saklar yang di sini ya, di sini ada cooking, kalau ke bawah kan mode memasak, kalau ke atas mode penghangat. Nah, alat ini yang mengatur kalau alat ini terkena suhu tertentu, maka dia magnetnya akan terlepas, jadinya saling menempel kemudian terlepas, sehingga memengaruhi saklar yang ada di dalam, saklar yang warna hitam tadi, menyebabkan putusnya kabel yang menghubungkan elemen untuk memasak tadi. Oke, kemudian ini diganti dengan baru. Nah, jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru, karena ini adalah yang model kaki 3, maka diganti pula dengan yang model kaki 3 juga. Jangan sampai keliru ketika nanti bilang kepada yang jual atau tokonya, karena ini yang saya pegang ini, yang ada kardusnya ini adalah jenis yang kaki 2. Jadi saya contohkan agar tidak keliru, nanti sudah terlanjur dibeli kemudian ternyata keliru, ini ternyata ini yang kaki 2 jadi tidak bisa dipasang. Nah, ini kan kaki 2 ini. Nah, agak sedikit berbeda ya dengan yang kaki 3. Jadi lebih baiknya ketika Anda ingin membeli komponen yang ini atau komponen yang lain ketika rusak, dibawa, dipaskan. Kalau memang ada nomor serinya lebih enak, kita bawa terus kemudian kita samakan nomor serinya. Kalau tidak ada ya seperti ini, dibawa ke toko kemudian dipaskan. Ya, ini sudah saya siapkan yang sama atau yang sama-sama memiliki kaki 3 atau sesuai yang akan diganti. Jadi yang akan diganti tadi itu berkaki 3 atau berkaki 2, kita sesuaikan, kita paskan. Nah, ini dia yang sudah saya beli yang baru, yang berkaki 3. Nanti dari toko akan dibawakan yang seperti ini, bentuknya tuh seperti ini ya dari toko. Nah, kemudian yang itu tadi kita lepas karena tidak dipakai, hanya ini yang dipakai. Nah, ini dia, kemudian kita pasang. Jangan lupa dipaskan. Nah, pasang dari dalam sini ya. Kita buka dulu, kita pasang dari dalam, kita masukkan pelan-pelan, kita paskan lubang-lubang. Ketika lubang di kakinya tersebut ada 3 ya, jadi ada ketiga lubang, kita paskan semua ya, kita paskan. Kita lihat dari belakang, dari bawah ya, ini seperti ini. Nah, itu dia. Kemudian ketika sudah muncul ya, sudah muncul kaki-kaki ataupun kaki magnet, yang di tengah itu adalah kaki magnet, yang ketiga itu adalah kaki tempatnya atau tempat rumah magnetnya itu tadi. Nah, kita putar ya, kita tekuk agar mengunci. Sebenarnya sangat mudah sekali, hanya sepele. Kita tekuk, itu akan mengunci komponen tersebut agar tidak lepas kembali atau ucul. Lepas itu kalau orang sini mengatakan ucul. Nah, itu dia. Yang di tengah ini, adalah kaki magnetnya. Nah, kita masukkan ke lubang, kemudian kita tekuk atau bengkokkan sedikit saja, dan di situ sudah ada ini rambu-rambu untuk membengkokkan. Jadi di situ sudah semacam di gunting ya, gunting separuh gitu. Nanti aturan untuk menekuknya atau membengkokkannya di situ sudah kelihatan, sudah ada gitulah. Kalau yang sudah sering mengganti ya pasti tahu. Kalau bagi yang Anda masih awam ya pasti akan mengerti lah. Oh, ini mungkin ditekuk. Nah, itu pasti mudah dipahami. Oke, kemudian setelah selesai kita coba-coba, kita tekan-tekan ringan atau tidak, terjadi hambatan atau tidak. Karena nanti kalau agak susah atau enggak
nggak ringan, nanti menyebabkan sudah matang tapi nggak jeglek. Nah itu juga masalah. Kalau sudah matang tapi nggak jeglek, ya nanti nasinya akan gosong karena suhunya tidak berubah menjadi suhu penghangat. Nah jadi betul-betul ringan, enteng gitu ya, ditekan-tekan tuh enteng, ringan, agar nanti berfungsi dengan baik. Oke, kemudian setelah selesai sudah dipastikan pas, kita tutup kembali ya, tutupnya ini kita tutup kembali, kita sesuaikan seperti yang tadi sebelum dibuka. Nah jangan sampai keliru, nanti kalau keliru baut untuk pengunci dari samping itu tidak akan ada tempatnya, karena itu diputar-putar tetap sama bisa tertutup, namun kan ada bagian untuk mengunci. Nah di situ ya, nah di situ ada bagian untuk mengunci nanti tempat bautnya, untuk mengunci antara tutup dengan covernya. Ya kita tutup pelan-pelan, kita pastikan sudah rapi, rapi. Kemudian kalau sudah rapi, kita kembalikan lagi bautnya. Nah kita kembalikan ya, jangan dijual karena itu baut miliknya Magicom, itu tempatnya di situ ya, kita kembalikan lagi ke situ. Oke, setelah selesai, Magicom siap untuk dipakai atau siap untuk diuji cobakan. Nah oke, baiklah saudaraku pemirsa, demikian tadi yang dapat kami sampaikan tentang tutorial bagaimana cara mengatasi nasi yang Anda masak menggunakan Magicom belum matang namun sudah jeglek. Nah itu tadi sedikit tutorial dari kami, semoga bisa Anda pahami, bisa Anda ambil manfaatnya, dan bisa memberikan sedikit gambaran atau sedikit cara bagi yang belum pernah mengganti setelah nonton video ini, mudah-mudahan bisa mengganti sendiri. Oke, dan akhirnya sampai di sini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi yang ada di bawah video ini agar kami semakin bersemangat kembali memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat. Dan akhirnya sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.